Untuk salah satu desainnya dari Marwa untuk desain wedding invitation, di sini dia matok harganya $50 teman-teman, yang dimana kalau misalnya kita konversiin nih ya, $50. $50 itu setara Rp765.000 teman-teman. Itu angka yang cukup fantastis sih. Ya, halo teman-teman semua, balik lagi di Ardana Channel, masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk menambah uang tambahan tuh. Gimana caranya untuk mencari uang tambahan dari internet dengan cara mendesain undangan pernikahan secara digital, teman-teman. Yang mana yang kita tahu sekarang ini bahwa teknologi itu semakin pesat berkembangnya, teman-teman. Dimana di akhir-akhir ini kita banyak banget menerima atau menjumpai undangan dalam bentuk digital, yang mana di beberapa waktu atau dekade yang lalu kita masih sering tuh menjumpai undangan dalam bentuk kertas atau cetak fisik ya. Nah, tapi sekarang ini banyak banget orang atau masyarakat, bahkan teman kita, yang beralih dari yang undangan cetak ke digital. Mungkin faktor utamanya adalah lebih simple ya. Terus yang kedua mungkin lebih murah kali ya, karena kan kita cuman cetak undangan sekian, nggak perlu dicetak, maksudnya kita cuman desain undangan satu template, kita bagiin ke teman-teman melalui let's say WA ataupun media sosial yang lainnya, kan semakin simpel ya. Dan ini bisa jadi opportunity nih buat kita yang mau sekedar mencari uang tambahan di internet dengan cara yang mudah. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, Bang, kalau misalnya saya nggak punya basic di bidang desain grafis atau desain digital itu gimana, Bang? Nah, nanti kita akan bahas sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Nah, buat teman-teman yang nggak punya skill di bidang desain, nanti kita akan carikan gimana sih caranya yang simple untuk mendesain. Karena kan semakin berkembangnya, semakin majunya teknologi juga, banyak banget nih sekarang template ataupun website yang menyediakan tools untuk membuat desain secara otomatis. Jadi kita cuman kayak ngerapihin atau menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita buat nantinya. Nah, oke. Jadi yang selanjutnya akan kita pergunakan untuk menjual, kan nanti ini ujung-ujungnya branding ya. Itu kita bisa menggunakan media sosial. Contohnya let's say Instagram. Nah, oke teman-teman. Jadi hal yang selanjutnya harus kalian persiapkan adalah ruangnya atau media yang digunakan untuk etalase kita untuk mempromosikan hasil desain undangan yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan sosial media, khususnya Instagram, karena banyak Gen Z atau milenial itu yang punya Instagram, teman-teman. Sebagian besar dari mereka itu pasti punya Instagram. Dan untuk Instagram sendiri, di sini untuk sebagai media promosi atau etalase kita nantinya itu cukup bagus, teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya, untuk salah satu akun undangan digital.official ini, dari postingannya itu lumayan menarik ya, maksudnya dari segi layoutnya, kemudian dari segi desainnya. Kemudian di sini nantinya ketika kalian itu mau buat akun Instagram untuk dijadikan sebagai etalase atau media promosi kalian, di sini kalian pertama tentukan juga nih namanya apa. Misal Ardana Digital atau Ardana Official. Di sini nantinya kalian tentukan dulu nih namanya yang enggak sulit dicari, yang enggak susah dicari tapi mudah diingat dan punya niche tersendiri gitu. Maksudnya nggak ada terpengaruh dari orang lain atau eksternal, nggak ada kemiripan nama lah untuk sederhananya. Kemudian di sini kalian bisa tulis deskripsinya, misalnya di sini undangan digital official, kemudian di bawahnya ini misal kalian taruh nomor telepon officialnya atau nomor telepon kalian. Kalau misal kalian masih merintis ya bisa pakai nomor telepon kalian. Kemudian di bawahnya misal ada jenis-jenis katalognya dan kalian bisa maksimalkan, bisa kalian optimasi di sini. Ketika kalian udah proper di Instagramnya, udah lengkap isinya, maka selanjutnya PR kalian adalah membuat desainnya. Nah, seperti di intro tadi, di sini saya udah menyinggung kalau misal buat teman-teman yang gak punya skill atau gak punya basic di bidang desain atau desain grafis, itu gimana, Bang? Nah, jadi semakin canggihnya teknologi sekarang ini kan banyak banget tuh tools ataupun website-website yang menyediakan template builder yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah undangan. Nah, itu salah satunya adalah Canva, dan Canva juga yang akan kita praktekkan nanti untuk membuat desain
undangan secara digital. Oke, langsung aja kita buka Canva-nya. Oke, teman-teman, kita sekarang udah berada di websitenya Canva di canva.com. Nah, langkah selanjutnya kalau misalnya di sini kita belum punya akun nih, kita langsung aja daftar di tombol yang ada di atas ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja klik daftarnya, kemudian kita langsung aja klik yang lanjutkan dengan Google. Kemudian kita klik, kemudian kita tunggu sebentar, ntar akan diarahkan ke menu kayak gini. Jadi akun Google mana yang akan kita pakai ke Canva ini, yang mau dikaitkan ke Canva. Oke, misalnya yang ini, kita klik ya. Kemudian kita tunggu sebentar dan otomatis kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, teman-teman. Oke, kita nih close aja. Kemudian di sini udah masuk ya ke dashboard Canva-nya. Kemudian langsung aja kita ketik di sini namanya adalah, oke, misal di sini langsung kita ketik wedding invitation, kemudian kita search dan otomatis di sini muncul banyak banget desain-desain tentang wedding invitation atau undangan pernikahan. Nah, di sini bisa kita pilih salah satunya yang kira-kira desainnya itu cocok atau yang kita serak atau yang kita mau. Contohnya, misal kita mau undangan yang ini deh. Oke, kemudian kita tinggal klik yang sesuaikan ini. Oke, kalau misalnya tampilannya udah kayak gini, kita langsung bisa menyesuaikan namanya. Kemudian di sini bisa kita sesuaikan kalimatnya, kemudian waktunya dan segala macamnya. Misal di sini kita mau ngedit namanya dulu, teman-teman. Nah, misalnya Ajeng. Misal Ajeng dengan Asep. Nah, misal kayak gini. Kemudian di sini kita bisa atur tanggalnya, kemudian harinya. Caranya sama ya, teman-teman. Di sini bisa kita double klik, kemudian bisa kita langsung edit, hapus, misal Kamis. Nah, jadi seperti itu. Dan seterusnya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya dirasa kira-kira desain ini itu udah sesuai dengan harapan kalian, kemudian kalian tinggal klik yang bagikan yang ada di sini, teman-teman. Kita klik, kemudian di sini kita pilih yang unduh. Kita klik aja. Kemudian di sini ada pilihannya ya, opsinya di sini ada PNG, JPG, PDF dan lain sebagainya. Di sini untuk rekomendasi atau saran dari Canva-nya sendiri itu ada PNG. Jadi bisa langsung kita unduh di sini. Oke, kalau misalnya di sini udah ada logo downloadnya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai bisa kita lihat di sini hasil downloadnya. Nah, ini ya, teman-teman, udah masuk ya. Jadi untuk downloadnya itu simple banget. Jadi untuk downloadnya atau desainnya itu cukup simple, teman-teman. Di sini bisa kita otak-atik sebentar. Kemudian kalau misalnya desainnya dirasa udah sesuai, langsung bisa kita download melalui tombol ini yang barusan kita praktekkan. Nah, jadi di sini untuk ukurannya kan potret nih, teman-teman. Sedangkan yang kalau misal kita mau posting di Instagram itu bentuknya kan persegi ya, kayak gini ya, kotak-kotak kayak gini ya. Nah, di sini kita harus sesuaikan juga nih. Kalau misalnya kita mau fokusnya posting di Instagram, kita bikin di sini juga harus menyesuaikan ukurannya. Nah, di sini untuk menyesuaikan ukuran seperti di Instagram, kita bisa balik ke Canva, kemudian kita langsung aja di sini kita buat desain. Oke, kemudian kita klik yang konten Instagram. Oke, kita pilih ini, kemudian otomatis kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk desainnya, konsepnya ini udah sesuai ya, udah persegi sesuai dengan Instagram tuh, ya kan? Jadi selanjutnya di sini kita langsung aja ketik yang namanya wedding invitation, kemudian kita enter, kemudian di sini muncul banyak banget desain-desain tentang wedding invitation lagi nih. Dan di sini untuk catatan ya, di sini ada tanda-tanda yang beda. Sini ada pro yang ada gambar mahkota seperti ini, itu pro, teman-teman. Yang dimana kalau misalnya ada tanda seperti ini itu dikenakan biaya sekian. Jadi sesuai dengan harga yang dibatok oleh konten creator dari Canva-nya itu sendiri. Oke, di sini misal kita pilih yang free dulu ya. Misal kita pilih yang ini. Oke, kemudian di sini udah muncul ya. Oke, di sini bisa kita edit seperti cara yang pertama tadi. Misal namanya Asep dengan Citra. Misal seperti itu. Asep dengan Citra. Kemudian di sini kalau misalnya kita mau tambah slide, tambah halaman, tinggal klik yang ini, tambah halaman, kita klik. Kemudian kalau misalnya kita mau copy yang dari atas, bisa kita tinggal drag
di sini, blok maksudnya, kemudian kita copy, kemudian kita paste yang ada di bawahnya. Oke, otomatis pindah kayak gini ya. Kemudian kalau misalnya undangan itu kan ada cover, ada isi. Nah, misalnya kalau covernya itu tulisannya cuman ada nama doang ya. Oke, misalnya di sini mau kita hapus nih. Oke, kemudian nah udah seperti ini ya. Biasanya cover kan seperti ini. Kemudian kalau isi udah ada tanggal, kemudian ada alamat dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya di sini kalian mau tambah slide baru atau halaman baru, bisa klik yang ini. Kalau misalnya dirasa udah cukup, kalian tinggal klik yang bagikan, kemudian kalian klik unduh, tinggal pilih mau pakai format apa dan kalian tinggal unduh. Jadi cukup simpel teman-teman. Kalau misalnya kita yang nggak punya skill, yang nggak punya basic di bidang desainer, itu bisa banget kalian pakai Canva ini sebagai salah satu tools untuk menunjang karya-karya kalian ya, agar bisa dipost di akun media sosial kalian, contohnya di Instagram. Jadi nggak cuman orang-orang atau teman-teman yang sekiranya punya skill. Kalau misal teman-teman itu punya skill, lebih bagus lagi teman-teman, lebih ada nilai plusnya, ada poin plusnya. Kalian lebih mudah, lebih fleksibel dalam menghadapi klien. Kadang kan klien mintanya seperti ini, seperti itu. Kadang klien itu punya desain tersendiri yang requestnya itu dari segi akurasi warnanya, kemudian dari segi layoutnya itu kadang ada yang mendetail banget. Jadi buat kalian yang punya skill, ya tentunya itu sebagai poin plus kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya skill sama sekali, ya sambil belajar, oh kira-kira ternyata seperti ini nih untuk desainnya, ternyata ada tata letak seperti ini, ada layout ini, ada komponen-komponen ini. Kan kalian kalau misalnya dalam proses belajar itu kan ada sedikit menyerap ilmunya. Ternyata ada komponen ini, ada bagian ini yang harus dimasukkan gitu ya. Kalau ilmu dalam belajar kan seperti itu, nggak harus ketergantungan selamanya pakai aplikasi atau tools yang notabene menyediakan template ataupun builder yang bisa kita oprek namanya doang. Jadi sembari kita statusnya pemula, tapi sembari juga kita belajar mengupgrade skill untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah oke, teman-teman, barusan kan kita udah belajar tentang teknisnya nih, tentang desain di Canva-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari teman-teman mungkin kalian tanya, untuk per desainnya itu kira-kira cuannya itu berapa? Jadi kalau misalnya kita statusnya masih pemula, masih merintis, itu kalian bisa buka harga kisaran 5.000 sampai 10.000 aja. Itu untuk pemulanya. Tapi kalau misal kalian namanya itu udah gede, udah banyak orderan, udah banyak pesanan dari klien, udah dipercaya gitu, bisa kalian upgrade lagi tuh untuk patokan harganya. Bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Itu misalnya kalau kalian udah punya nama, udah punya branding, jadi lebih enak lagi tuh untuk kesepakatannya. Jadi ini tergantung kesepakatannya. Kalau misalnya kalian cuman mengandalkan sosial media, contohnya di Instagram. Nah tapi kalau misalnya kalian mau luas lagi nih relationshipnya, kalian nggak mau cuman di Instagram aja, ada media atau tools lain untuk memasarkan hasil desain kalian, contohnya di Fiverr teman-teman. Di Fiverr ini saya barusan cari tentang wedding invitation, itu banyak banget yang jual ternyata teman-teman. Even di sini untuk salah satu desainnya dari Marwa, ini untuk desain wedding invitation, di sini dia matok harganya $50 teman-teman, yang dimana kalau misalnya kita konversiin nih ya, $50 itu setara 765.000 rupiah teman-teman. Itu angka yang cukup fantastis sih untuk sekedar desain undangan digital seperti ini. Saya rasa di Canva juga banyak ya, kalian juga pasti bisa bikinnya. Bahkan yang kalian yang gak punya skill pun bisa bikin desain undangan yang seperti ini. Dan ini patok harganya $50 teman-teman. Nah bedanya kalau misalnya kalian main di sini di Fiverr ini, itu udah ada patokan harganya. Jadi udah dikasih harga, nggak ada kesepakatan lagi. Kalau misalnya kita cuma mengandalkan Instagram, itu kan harus ada kesepakatan tuh. Dan untuk transaksinya itu lebih mandiri, maksudnya di luar sistem, di luar Instagram. Misal kita pakai rekening gitu kan, ada potensi ya jauh-jauh
lah, misal ada penipuan atau apa segala macam, kita udah desain ternyata setelah kita kirim nggak dibayar, kan sayang ya. Tapi kalau misalnya di Fiverr ini pakai pihak Fiverr, jadi antara penjual dan pembeli itu ada tengah-tengahnya, ada adminnya yaitu Fiverr itu sendiri. Jadi ketika si kitanya nih yang desainernya, kita mengirimkan hasil mockup ataupun hasil yang udah finish, udah siap pakai, itu dikirim, tapi nunggu dari pembelinya dulu untuk transfer ke admin Fiverr. Nah kalau misalnya dari si pembeli itu udah transfer, kita bisa langsung memberikan hasil kerjaannya. Nah kalau misalnya dipastikan antara pembeli dan penjual itu menerima duit dan produknya, maka otomatis transaksinya berhasil. Tapi itu ada uang fee dari adminnya, jadi dipotong ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan paling cuman berapa persen. Ini pun ya lebih aman lah kalau misalnya pakai Fiverr. Itu tergantung kalian lagi. Cuman kalau di Fiverr ini ya walaupun di sini untuk patok harganya itu cukup tinggi, tapi kalian yang baru masuk atau newbie atau pemula di sini akunnya terkhusus itu pasti ada persaingan. Jadi nggak semuanya yang baru masuk di sini tuh langsung full orderan gitu, enggak. Jadi tergantung akun kalian juga, tergantung pengalaman, track record kalian atau personal branding dari kalian itu sendiri. Jadi ya nggak apa-apa sih, kalian mulai aja dulu, tekuni aja dulu, lama-lama pasti nama kalian besar. Kan nggak semuanya orang memulai itu langsung besar. Semua orang itu mau mulai itu dari merintis, dari kecil, dan ketika konsisten itu dijalani maka otomatis kita akan lebih besar lagi, upgrade skillnya nambah dan dipercaya orang, brandingnya besar. Jadi seperti itu teman-teman, untuk sekedar sharing-sharing ya. Jadi untuk video ini mungkin sampai situ aja sih teman-teman, karena di sini cuman bahas-bahas tentang ide-ide jualan online, ide-ide menghasilkan uang dari internet. Itu nggak cuman ngerjain yang biasanya kita bahas tentang microtask atau microjob, itu ternyata banyak banget ide-ide bisnis yang bisa kita lakukan, seperti contohnya desain undangan ini dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak cuman desain undangan pernikahan ya, misal kalau ada ulang tahun atau undangan ulang tahun, kemudian undangan-undangan lainnya atau flyer atau poster. Kan biasanya ada orang tuh yang mau bikin flyer, poster, lain sebagainya, desain-desain yang mungkin mereka faktor nggak bisa desain atau hanya sekedar malas, mager. Nah kita bisa masuk di situ, ada opportunity, ada peluang di situ, bisa kita gas, bisa kita jadikan sebagai lahan cuan, kita bisa mendapatkan penghasilan dari internet. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin misal kalian mau request video apa lagi yang mau kita bahas selanjutnya, bisa kalian request di kolom komentar, dan insya Allah nanti kita akan bahas bersama di next video. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.